Oke ya, dalam video kali ini kita akan belajar tentang strategi atau cara untuk menyelesaikan soal fisika. Nah, ini bisa teman-teman pakai untuk mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan KSN Fisika khususnya ya. Nah, untuk materinya saya ambilkan dari buku David Morin ya. Judul bukunya adalah Introduction to Classical Mechanics with Problem and Solution ya. Pengarangnya David Morin dari Cambridge. Nah, di chapter 1 itu David Morin itu menyertakan ya, chapter satunya adalah strategies for solving problems. Jadi di sini diberikan beberapa cara atau strategi ya untuk menyelesaikan persoalan-persoalan fisika, karena ini bukunya buku fisika. Nah, kita akan lihat strategi apa aja yang direkomendasikan untuk mengerjakan soal-soal fisika. Kita akan ya skip bagian introduction-nya ini. Kita akan mulai dari yang ini. Poin 1.1 yaitu general strategies ya. Jadi yang pertama adalah untuk menyelesaikan soal-soal fisika. Nah, ini bisa teman-teman pakai juga untuk mengerjakan soal-soal OSN ya. Jadi yang pertama adalah draw a diagram if appropriate. Jadi kita gambar ya. Kita gambar diagramnya jika memang diperlukan gitu. Nah, ini biasanya kita kenal dengan istilah diagram gaya bebas ya, atau istilahnya adalah free body diagramnya. Kalau kita mau menggambarkan apa itu gayanya dan sebagainya ya, free body diagram. Jadi kita bisa gambarkan gayanya, arah gayanya, misalkan butuh massa juga kita bisa tuliskan massanya. Jadi intinya kita gambarkan diagramnya supaya apa? Supaya peristiwa dalam soal tersebut bisa terlihat lebih jelas. Kalau ada gambarnya maka peristiwanya bisa tervisualisasi lebih baik seperti itu. Nah, di sini disebutkan bahwa in the diagram be sure to label clearly all the relevant quantities ya. Jadi kita untuk memberikan labelnya atau memberikan namanya itu harus dengan jelas ya. Misalkan force-nya atau length-nya atau mass-nya dan sebagainya ya. Kemudian di sini disebutkan juga diagrams are absolutely critical in certain types of problems. Nah, ini bahwa gambar ya, diagram itu salah satu hal yang absolutely critical ya, yang sangat penting ya untuk suatu persoalan tertentu. Jadi kita pertama harus menggambar diagramnya, atau kalau berkaitan dengan gaya kita gambarkan free body diagramnya. Jadi teman-teman kalau ketemu soal misalkan diperlukan menggambar gayanya ya, digambar dulu aja ya. Kita nggak usah memikirkan persoalan itu meminta apa. Yang penting kita tahu gambarnya dan kita maksud dengan apa yang diminta oleh soal tersebut. Oke, itu poin yang pertama. Kemudian kita lanjutkan ke poin yang kedua. Nah, poin yang kedua adalah write down what you know and what you are trying to find. Jadi kita tuliskan apa yang kita tahu ya. Dari deskripsi soal kan mestinya ada ya, diketahuinya apa dan apa yang akan kita cari. Jadi what you are trying to find. Jadi tuliskan yang diketahui dan tuliskan juga yang ditanyakan, seperti itu. Kemudian yang ketiga ya, solve things symbolically. Jadi selesaikan secara simbol dulu. Nah, ini biasanya yang masih menjadi persoalan ya, karena biasanya teman-teman kalau diajarkan fisika di sekolah itu semuanya sudah menggunakan angka. Jarang sekali menggunakan simbol-simbol. Misalkan simbol panjang itu pakai L, simbol gravitasi pakai G. Nah, seperti itu. Nah, karena kita menyelesaikan secara simbol, ada satu komponen matematika yang sangat penting, yaitu di sini teman-teman harus paham yang namanya aljabar ya. Diperlukan sekali di sini konsep tentang aljabar, karena kita bermainnya bukan dengan angka tetapi dengan simbol. Nah, kenapa ini penting ya? Yang pertama ini. Jadi alasannya kenapa si David Morin itu menyarankan untuk solve things symbolically itu karena it's quicker, dia lebih cepat. Kenapa kok bisa lebih cepat? Bayangkan ya, misalkan kita akan mengalihkan antara G dengan L ya. Misalkan di soal diketahui nilai gravitasinya misalkan 10 misalkan ya, 10 meter per second kuadrat. Atau ini mudah, seandainya soalnya pakai 9,8 ya, seperti soal KSN kemarin, dan kita tahu L-nya misalkan 1,25 meter misalkan. Kalau kita mengalihkan G kali L, ini kita kalikan secara numerik kan kita akan butuh waktu yang lama. Tetapi kalau kita gunakan simbol, kita cukup tuliskan GL. Nah, tentunya ini akan lebih cepat ya untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Nanti mengganti angkanya kalau sudah ketemu hasil akhir. Nah, yang kedua, alasan yang kedua adalah you are less likely to make a mistake. Jadi kalau misalkan pakai angka itu salah di awal, ke belakang bisa salah kan. Tapi kalau pakai simbol itu mengeceknya lebih gampang, karena kita mainnya pakai simbol-simbol gini, pakai abjad seperti ini. Jadi untuk ngeceknya juga gampang.
Kemudian yang ketiga adalah you can do the problem once and for all. Jadi kita menyelesaikan persoalannya itu sekali aja, dan itu bisa kita pakai untuk soal-soal yang lain. Nih, sebagai contoh ya, di sini diberikan misalkan kita punya ini G kali L. Nah, G kali L kalau misalkan L-nya dikasih 2,4 dan L-nya dikasih 2,3, kan rumusnya tetap G kali L ya. Kita nggak usah mengganti lagi. Tapi kalau kita kalikan dari awal, 9,8 kali 1,25, misalkan L-nya 1,25, kemudian L-nya diganti 2,4 dan L-nya diganti 2,3, kita harus kerja lagi 3 kali kan. Tetapi kalau kita menggunakan simbol, kita kerja untuk memasukkan angka numeriknya itu di hasil akhir aja, jadi lebih efisien ya. Kemudian untuk alasan yang keempat adalah you can see the general dependence of your answer on the various given quantities. Jadi kita bisa melihat ini ya. Jadi misalkan kita diberikan quantities atau besaran A dan B, kemudian decrease with C and doesn't depend on D. Jadi besaran A dan B itu bergantung ya, berkurang terhadap C, tetapi dia tidak berpengaruh terhadap D. There is much more information contained in a symbolic answer than in numerical one. Jadi kalau pakai simbolik misalkan kayak gini, A itu bergantung pada C dan B juga bergantung pada C, tetapi tidak bergantung pada D. Ini kan akan lebih mudah dilihat kalau misalkan kita mengerjakannya pakai angka. Sebagai contoh seperti ini, misalkan kita punya ini F sama dengan K dikalikan Q1 dikalikan Q2 dibagi dengan R kuadrat misalkan nih ya. Ini untuk gaya listrik. Nah, dari ini kan kita bisa melihat bahwa F itu adalah sebanding dengan Q1 muatannya, sebanding dengan Q2, dan berbanding terbalik dengan R kuadrat. Kita bisa melihat dari persamaan ini dengan jelas bahwa hubungan antara F, kemudian Q1, Q2, dan R itu bisa terlihat dari persamaan ini. Tapi kalau sudah dalam bentuk angka, itu kita akan sulit melihat hubungan antar kuantitasnya atau hubungan antar besarannya. Itu alasan yang keempat atau kelima ini ya. 1, 2, 3, 4, keempat ya. Kemudian alasan kelimanya adalah you can check unit and special case ya. Jadi kita bisa mengecek unitnya dan untuk special case-nya. Jadi contohnya apa? Contohnya misalkan kita dapat ini F itu sama dengan M1 plus M2 dikalikan G ditambah dengan M3 plus G, M3 kali G ya, misalkan kayak gini. Nah, apakah hasil akhir yang kita dapatkan ini benar ini atau M1 plus M2 kali G aja? Nah, apakah ini benar hasilnya? Kita cek aja dimensinya atau unitnya. F itu kan Newton ya, Newton itu kan kilogram meter per second kuadrat. Kemudian M1 plus M2 itu kan tetap aja besarannya M, jadi kilogram. G itu kan meter per second kuadrat. Nah, artinya ruas kiri dan ruas kanan itu sudah sama untuk besarannya. Oh maaf, maksudnya untuk satuannya ya. Jadi bisa dipastikan secara dimensi atau secara satuan ini sudah mendekati benar gitu kan. Kemudian nanti kita bisa masukkan special case ya. Nanti setelah ini kita akan coba untuk strategi ini mengerjakan contoh soalnya. Nah, jadi itu kenapa kita mudah untuk menggunakan simbol daripada memasukkan angka di awal. Jadi salah satu alasannya, salah 5 alasannya adalah seperti itu ya, lebih cepat, kemudian tingkat kesalahannya itu lebih kecil karena kita mengalihkan huruf-huruf seperti ini. Kemudian kita bisa mengerjakan satu untuk berbagai macam nilai. Kemudian kita bisa melihat hubungannya ya, hubungan antar besarannya. Kemudian yang keempat, kita bisa mengecek unitnya atau mengecek satuannya, serta bisa memasukkan untuk kasus-kasus spesialnya. Oke, kita lanjut ke strategi yang keempat ya. Strategi yang keempat adalah consider units or dimension ya. Ini seperti sudah diberikan di awal ini, di atas tadi ya. Jadi mengecek satuannya dan dimensinya setelah kita mendapatkan hasil akhirnya. Kita lanjut ke strategi yang kelima. Kemudian ada apa di sini? Check limiting atau special case. Jadi kita membuat kasus itu, biasanya kan kasusnya rumit, kita buat menjadi sederhana. Apakah sama hasilnya kalau kasus rumit itu dibuat sederhana? Nah, itu bisa kita cek kalau kita bisa menggunakan huruf-huruf atau simbol-simbol kayak gitu. Nanti kita akan langsung masuk ke contoh soalnya ya. Kemudian yang keenam adalah check order or magnitude if you end up getting a numerical answer. Jadi kalau misalkan sudah hasil akhir, kita bisa memasukkan nilainya atau angka-angkanya ya, karena KSN tahun 2021 ya, waktu 2021 kan namanya KSN, sekarang OSN kan.
Nah, itu kan masih memasukkan angka. Nah, jadi step akhir adalah memasukkan angkanya dan cek order of magnitude-nya. Cek order itu apanya ya. Misalkan order itu besarnya ya. Misalkan kita ketahui masa balok. Nanti ketemunya misalkan 1/1000.000. Kan nggak masuk akal itu. Nah, maka perlu dicek lagi untuk hitungannya apakah betul atau apakah ada kesalahan dan sebagainya. Nah, misalkan lagi kita menemukan panjang tali, misalkan nyari panjang tali kok ketemunya 1 kilometer, itu kan nggak mungkin. Nah, itu bisa dicek di hasil akhirnya. Nah, jadi itu ya, ada 6 strategi untuk mengerjakan atau menyelesaikan soal-soal fisika. Yang strategi ini bisa teman-teman pakai untuk mengerjakan soal-soal OSN fisika tentunya. Oke ya, sudah ada 6 itu, sekarang kita masuk ke contoh kasusnya. Nah, ini saya sudah siapkan contoh kasusnya ya. Cukup mudah ini soalnya. Kita akan coba kerjakan soal ini berdasarkan strategi yang tadi sudah kita pelajari bersama ya. Yang pertama tadi adalah strateginya adalah kita gambarkan dulu diagramnya ya, free body diagramnya kita gambarkan. Nah, ini kasusnya tentu saja ini tentang dinamika Newton ya, dinamika linear, tentang gerak linear. Nah, maka kita gambarkan diagram gaya yang bekerja pada sistem ini. Yang pertama, ini ada M0 kan. Kita gambar di sini, misalkan dia punya M0. Nah, M0 itu kerjanya ada gaya apa aja? Kita lihat di sini. M0 itu kan pasti punya gaya gravitasi kan? Berarti di sini ada M0 kali G. Nah, kita gambar di sini. M0 kali G ke bawah kan arahnya. Kemudian ke atas ini ada tegangan tali nih. Nah, perhatikan talinya ada 2 di sini. Berarti tegangan talinya ada 2. Maka kita kasih indeks. Misalkan di sini T1, ini juga T1, yang di sini adalah T2. Berarti M0 ke atas dia punya T1 kan? Oke, sudah. Untuk M0 sudah kita gambar semua. Kemudian di sini katrolnya belum dianggap ya. Katrolnya masih diam, artinya talinya hanya lewat aja, tidak memutar katrol. Kemudian kita lihat yang M1. Nah, untuk M1 dia ada T1 ke arah kanan. Nah, T1 kayak gini, kemudian ada T2 ke arah kiri. T2. Kemudian untuk M2 dia punya gaya yang arahnya ke kanan yaitu T2. Nah, ini ada T2. Kemudian di sini M2. Nah, ini adalah langkah pertama tadi sudah kita lakukan, yaitu menggambar diagram gayanya ya, seperti ini tadi. Kita lihat di sini adalah draw a diagram if appropriate. Sudah kita lakukan. Sekarang yang kedua, kita adalah melakukan write down what you know and what you are trying to find. Oke, yang kita tahu apa aja di sini? Ada M1, M2, M0, kemudian kita akan mencari tegangan talinya. Nah, kita akan mencari nilai T-nya berarti T1 dan T2 ini. Hitung tegangan tali antara benda 1 dan benda 2. Kalau benda 1 dan benda 2 berarti kita akan cari T2. Ini kita akan cari ini, T2. Berarti T2-nya berapa gitu ya. Oke, sekarang di sini masih ada lagi yang belum kita tulis, yaitu ada gaya gesek di sini. Ada koefisien gesek mu. Maka di situ muncul gaya gesek. Kita gambarkan ya. Yang bersentuhan dengan meja itu kan hanya M1 dan M2. Berarti M1 dan M2 dia punya gaya gesek yang arahnya ke arah M1, berarti ke arah kiri. Kita sebut aja ini F1 ya. Kemudian M2 juga ke arah kiri, sebut aja F2. Dan dia juga punya gaya normal di sini ya. Ada N1 misalkan, dan ada gaya berat juga di sini, ada M1G. M2 juga ada gaya normal N2, dan di sini juga ada gaya berat M2G. Nah, sudah. Ini diagram gayanya sudah lengkap kita gambarkan. Yang diketahui sudah kita tulis, yang ditanyakan juga sudah kita tulis. Kita akan mencari T2 di sini. Nah, selanjutnya adalah selesaikan secara symbolically kan tadi kan. Yang ketiga adalah solve things symbolically. Kita kerjakan ini secara simbolik, artinya gunakan simbol-simbol yang ada di sini. Nah, kita akan lihat kasusnya di sini. Kan kalau kita melihat sistem seperti ini, M0 ini kan pasti akan turun nih. M0-nya akan turun dengan percepatan A. Kemudian M1 dan M2-nya juga akan ke kanan di sini masing-masing dengan percepatan A, kan seperti ini. Nah, maka kita bisa hitung atau kita bisa cari nilai percepatannya ini ya dengan memasukkan hukum Newton ya, seperti biasa. Ini A, ini juga A kayak gini. Oh, maaf, untuk yang M0 A-nya turun ke bawah ya. Ini A-nya ke bawah. Nah, sekarang kita tuliskan ini. Untuk M0, hukum Newton yang berlaku apa di sini? Untuk M0 berarti kita punya sigma F ya sama dengan M0 kali A. Nah, sigma F-nya karena dia bergerak ke bawah, berarti di sini M0G dikurang dengan T1 sama dengan M0A. Kita buat dia jadi persamaan yang pertama kan. Kemudian yang untuk M1,
Nah, M1 ini berarti sama ya, seharusnya sigma F sama dengan M1 kali A. Sigma F-nya di sini, karena geraknya ke kanan, berarti kan dia punya T1 minus T2. Kita bisa lihat dari diagram, lebih mudah dilihat di sini. Minus F1 sama dengan M1 kali A. Kalau kita kerjakan nilai F1-nya ya, ini T1 min T2 minus F1 itu berarti mu dikali N1 ya. F1 itu nilainya sama dengan mu N1. Padahal N1-nya itu harus sama dengan M1G ya, karena dia hanya bergerak ke arah sumbu X, ke arah sumbu Y-nya dia relatif diam. Berarti mu dikali M1G. Kita tulis di sini, mu M1G sama dengan M1A. Ini persamaan yang kedua. Kemudian persamaan yang ketiganya kita bisa dapat dari M2. M2 sama sigma F sama dengan M2 dikali dengan A. M2 dikali A. Nah, M2 sigma F-nya berarti ini T2 minus F gesek ya. F2 berarti sama dengan M2 kali A. Maka dengan cara yang sama F2-nya kita bisa tuliskan minus mu dikali N. N-nya adalah M2 kali G. Berarti mu dikali M2 kali G ya. Identik dengan yang M1 ini. Berarti sama dengan M2G sama dengan M2A. Ini persamaan yang ketiga. Oke, kita sudah dapat persamaannya. Yang ditanyakan adalah T2. Ya sudah, kita bisa selesaikan. Ya, kita ambil T1-nya nih. T1-nya kan ada di sini. Kita nggak perlu T1. Maka kita bisa substitusi persamaan 1 ke persamaan 2. Ya, persamaan 1 kita masukkan ke persamaan 2. Kita tinggal menyelesaikan aja. Nah, T1-nya kita ganti dengan M0G minus M0A. Ya, ini kalau dipindah ruas kan ini M0G min M0A dikurang T2 minus mu M1G sama dengan M1A. Nah, kita cari A-nya dulu. Berikutnya, anggaplah ini persamaan 4 ya. Kemudian kita masukkan persamaan 3, ambil T2-nya, masukkan ke persamaan 4. Di persamaan 3 masuk ke persamaan 4. Berarti ini M0G minus M0A minus T2. T2-nya kita ganti ini pindah ruas ke kanan jadi M2A. Kemudian plus mu M2G. Oke, dikurangi mu M1G sama dengan M1A. Nah, sudah tinggal kita buka kurungnya. Jadi ini M0G dikurang dengan M0A dikurang dengan M2A ditambah dengan dikurang ya karena di sini ada kurungnya. Berarti minus mu M2G minus mu M1G sama dengan M1A. Nah, sudah. Tinggal dikumpulkan yang A dengan A, yang G dengan G. Berarti ini ada M0G, kemudian minus mu M2G, kemudian minus mu M1G, sama dengan M1A, plus ya, ini ada M0A-nya pindah ke kanan, jadi plus M0A, kemudian plus lagi, ini ada M2A. M2A. Nah, sudah rapi sekarang. Ini kita pindah di sebelah kanannya ya. Nah, sekarang ini G-nya kita keluarkan, berarti M0, kemudian min mu M2, kemudian minus mu M1, dikalikan G, sama dengan A-nya kita keluarkan A dalam kurung M, biar rapi, M0-nya taruh di depan, M0 plus M1 plus M2, karena dia plus semua. Maka kita dapat nilai A-nya di sini. Berarti A sama dengan yang luas kiri, berarti M0 minus mu M1 ya, saya balik tulisannya biar lebih rapi, minus mu M2 dibagi M0 plus M1 plus M2, masih ada gravitasi, kita kalikan dengan G. Nah, dapatlah percepatan sistemnya. Nah, dari percepatan ini kita otomatis bisa mencari nilai T-nya. Ya, T-nya kita bisa dapatkan dari persamaan 3. Jadi persamaan 3 kan kita punya T2 itu sama dengan ya, bisa pilih persamaan 3 atau persamaan 2. Karena sama-sama mengandung T2. Tetapi yang paling mudah kan masukkan ke persamaan yang ketiga. Jadi T2 sama dengan M2A plus mu M2G. Nah, sudah, tinggal masukkan nilai A-nya. Kita masukkan di sini. Oke, kita ganti pakai warna yang lain dulu. Nanti kita dapat nih T2 itu sama dengan M2
dikalikan dengan A ya, A-nya kita tulis berarti M0 minus mu M1 kemudian minus mu M2 dibagi dengan M0 plus M1 plus M2 dikalikan dengan gravitasi masih ditambah lagi dengan mu M2G. Nah, seperti ini. Nah, caranya gimana? Caranya kita samakan penyebut. Nah, samain dulu penyebutnya, yang bawah berarti jadi M0 plus M1 plus M2. Nah, kita berarti atasnya ini berarti M2 M0 minus mu M1 M2 minus mu M2 kuadrat kalikan G M2 kuadrat ya, karena ini M2 kali M2. Kemudian yang belakang kita kalikan semuanya dengan ini kan, dengan faktor yang bawah ini. Kita kalikan semua dengan ini. Berarti mu M2 M0, gravitasinya kita keluarkan sama ya. Mu M2 M0, kemudian plus mu M2 M1. Oke. Masih kurang di sini, plus lagi. Oke, pindah di bawahnya di sini. Plus mu M2 kuadrat. M2 kuadrat kemudian kali G. Oke ya, ini masih yang bawah ini ikut atas ini, ikut pembilangnya ini. Oke, sekarang kita lihat yang sama mana? Yang sama adalah ini, mu M2 kuadrat G, ini ada mu M2 kuadrat G, yang ini min, yang ini plus, maka ini saling menghilangkan. Ya, ini kita bisa coret ini dengan ini, saling menghilangkan. Kemudian ini mu M1 M2, ini plus mu M1 M2, yang ini min, yang ini plus, berarti saling menghilangkan juga. Oke, maka sisanya tinggal T2 itu sama dengan yang kita dapatkan hasil akhirnya adalah M2 M0G, M2 M0 kali G, kemudian yang belakang tinggal plus mu M2 M0G, plus mu M2 M0G, pembaginya masih sama, yaitu M0 plus M1 plus M2, atau kita rapikan, M0G-nya kita keluarkan, M0G dalam kurung berarti M2 plus mu M2, atau ini bisa keluar lagi berarti karena sama-sama mengandung M2 M0 ya. Berarti M2-nya keluar, M0-nya keluar, kemudian G-nya keluar juga, dalam kurung tinggal 1 plus mu dibagi dengan M0 plus M1 plus M2. Nah, kita dapat nih hasil akhirnya. Langkah berikutnya kita cek ya, apakah hasil ini betul secara dimensi tadi. Kita cek dimensinya di sini ya. Di sini kan untuk yang atas ini berarti cek untuk dimensinya. Yang atas berarti M2 itu kan kilogram, ini juga kilogram, G-nya meter per second kuadrat. 1 plus mu itu nggak ada dimensinya. Per yang bawah itu kilogram tambah kilogram tambah kilogram, kan sama-sama kilogram di sini ya. Ingat kalau misalkan dimensi di jumlah itu tidak mengubah dimensinya. Berarti kilogramnya dicoret, maka kita tinggal punya kilogram meter per second kuadrat. Tidak lain, ini adalah Newton. Newton itu dimensi gaya. Nah, berarti sudah betul karena yang dicari adalah tegangan tali. Tegangan tali itu kan gaya kan? Berarti ini sudah benar. Nah, jadi hasil akhir yang kita dapatkan ini secara dimensi sudah betul. Kalau misalkan ada kesalahan, mungkin hanya kesalahan plus atau minusnya juga. Tetapi untuk tingkat akurasinya ini bisa dikatakan sudah 80% atau 90% sudah tepat cara menjawabnya. Tinggal dicek lagi nanti plus minusnya. Saya kira ini sudah tepat ya. Nah, berikutnya kalau misalkan ada nilainya, ada angkanya, kita tinggal masukkan ke yang hasil akhir ini untuk angka dari yang ada di soal. Maka hasilnya lebih gampang karena kita tinggal memasukkan M0, M2, kemudian M1 dan mu-nya di hasil akhir dan G-nya. Maka kita tidak berurusan dengan angka sejak awal. Kalaupun ada kesalahan, pasti kesalahannya ada di sini memasukkan angkanya. Tetapi kalau di awal tadi kita langsung masukin angkanya, maka cara mengeceknya agak sulit. Kita harus melakukan tracing sampai ke tahap awal tadi. Tapi kalau seperti ini dengan menggunakan simbol akan lebih mudah untuk mengecek kesalahannya seandainya ada kesalahan. Oke, seperti itu untuk contoh soal yang pertama. Kita lanjutkan ke contoh kasus yang kedua. Nah, di sini saya mengambil contoh kasusnya adalah tentang osilasi ya. Jadi kita baca soalnya, suatu pendulum dibuat dari bola pejal bermassa M dan berjari-jari R
yang digantungkan pada seutas kawat kecil dengan panjang L yang masanya diabaikan. Hitung periode osilasinya untuk simpangan kecil. Nah, jadi di sini tadi langkah pertama ya, kita gambarkan dulu diagramnya. Tadi karena dia membentuk sudut di sini, kita buat ada sudutnya misalkan theta. Maka di sini dia punya gaya berat, berarti ke bawah dia punya mg, M besar G, kemudian kita uraikan M besar G-nya yang ke arah sini dan ke arah bawah sini ya. Tetanya pindah di sini, maka yang ini adalah mg cosinus theta, yang ini adalah mg sin theta. Nah, karena ini berkaitan dengan osilasi, maka kita bisa gunakan salah satu cara untuk menyelesaikan persamaan osilasi kita di sini menggunakan metode torsi ya. Lebih gampang saya kira untuk metode torsi. Jadi kita pakai sigma torsi pemulih itu sama dengan I momen inersianya dikali dengan alfa. Nah, sekarang kita lihat di sini. Torsi pemulih yang timbul adalah torsi yang disebabkan oleh gaya ini mg sin theta ya. Dia sudah tegak lurus dengan L ya. L-nya itu dihitung langsung ke pusat massa ya, dari sini ke sini. Jadi kita nggak usah menambah L plus R ya. Atau kita lihat di gambar yang masnya diabaikan. Oh, L-nya berarti dia sampai, kita asumsikan aja L-nya misalkan sampai sini ya, panjang kawatnya. Jadi dari atas ini sampai sini, maka panjangnya dari atas sampai ke pusat massanya ini adalah L plus R ya. Ini L plus R di sini. Nah, berarti sigma torsi pemulihnya di sini kita akan punya berarti minus mg sin theta dikalikan dengan lengannya di sini adalah L plus R. Ini berarti kali L plus R sama dengan ya di sini untuk momen inersianya, berarti momen inersia bola pejal ini yang berjari-jari R, tetapi porosnya ada di atas ini ya. Misalkan porosnya O di sini. Berarti momen inersianya adalah 2/5 mr kuadrat plus pergeserannya dari pusat massa ke poros yang baru adalah L plus R. Berarti ini M dikali L plus R kuadrat ya. Kita gunakan teorema sumbu sejajar di sini. Kemudian dikali alfa, alfanya kita bisa pakai notasi theta double dot di sini. Nah, sekarang kita tinggal ubah ya bentuknya supaya menjadi bentuk standar. Maka ini akan sama dengan theta double dot. Kemudian ini plus, pindah ke kanan jadi mg L plus R, mg L plus R sin theta ya, dibagi dengan M dikali 2/5 R kuadrat ditambah L plus R kuadrat. Nah, seperti ini, M-nya boleh dicoret. Ini masih sama dengan 0. Atau kita rapikan satu kali lagi jadi 0 sama dengan theta double dot ditambah dengan G L plus R sin theta dibagi dengan 2/5 R kuadrat ditambah dengan L plus R dikuadratkan. Oke, sudah ya. Nah, di sini kita menggunakan ini, menggunakan strategi yang ke berapa ini? Cek limiting atau special case, dan kita bisa menggunakan ada yang namanya aproksimasi di sini. Kalau kita lihat sebentar ya, di sini ada di bagian chapter 1 ini. Nah, di sini ya, ini ada approximation and limiting cases di sini. Nah, kita gunakan apa aproksimasinya di sini? Yang sering dipakai adalah untuk sudut kecil, untuk kasus ini ya, misalkan kasus kita ini untuk sudut kecil, kalau tetanya kecil, maka kita bisa pakai aproksimasi nilai sin tetanya itu mendekati nilai teta. Nah, ini kita dapatkan dari Deret ya, Deret Maclaurin kan. Jadi sin tetanya mendekati teta. Aproksimasinya kita pakai di sini. Jadi di sini kita bisa ganti 0 sama dengan theta double dot plus G dikalikan L plus R dibagi dengan 2/5 R kuadrat plus L plus R dikuadratkan dikali theta. Nah, bentuk yang akhir kita dapatkan ini adalah bentuk umum dari persamaan osilasi. Maka otomatis nilai yang di depan theta ini sudah pasti nilai omega kan. Ini pasti nilai omega kuadrat. Berarti kita dapat omega kuadratnya sama dengan G dalam kurung L plus R dibagi dengan 2/5 R kuadrat ditambah dengan L plus R kuadrat.
yang ditanyakan adalah periode. Kita tahu bahwa nilai omega itu sama dengan 2pi dibagi dengan periode. Berarti periodenya adalah 2pi dibagi omega. 2pi per omega. Maka kita dapatkan nilai T-nya sama dengan, ini berarti omeganya di akar ya. Berarti 2pi, kemudian omeganya di bawah, berarti dibalik akar 2/5R kuadrat, 2/5R kuadrat ditambah L plus R dikuadratkan dibagi dengan G L plus R. Nah, ini kita dapat nih nilai periode untuk sistem tersebut. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian yang ini. Bagian yang nomor 5 di sini. Cek limiting atau special cases ya. Jadi kita cek kasus khususnya. Nah, untuk soal ini, apa kasus khususnya ini? Kasus khususnya adalah bagaimana kalau seandainya kita bawa dia ke pendulum biasa gini. Kalau pendulum biasa seperti ini, ya, kalau teman-teman sudah pelajari ini sejak SMP sudah dipelajari, kalau ini punya massa M, kemudian ini panjangnya L, maka dia akan punya periode kan nilainya 2pi akar L per G kan. Nah, akar L per G. Nah, bagaimana kalau nilai yang kita peroleh tadi, ya, kita cek kasus khususnya ke sini. Apa yang harus dirubah? Kalau kita mau bawa dia ke pendulum ini, artinya dia bendanya benda titik. Kalau benda titik itu berarti R-nya itu sama dengan 0. Nah, untuk kasus R sama dengan 0 ini apakah hasilnya sama ya? Kalau hasilnya sama berarti jawaban kita ini sudah bisa dipastikan betul. Kita cek untuk R sama dengan 0. Berarti T-nya itu sama dengan 2pi akar. Ini R-nya kita ganti 0 ya. Ini 0 ditambah L ditambah R kuadrat. R-nya 0, berarti tinggal L kuadrat dibagi dengan G dikalikan L plus 0. Berarti sama dengan T-nya adalah 2pi akar L kuadrat dibagi GL. L-nya kita coret 1. Nah, maka kita dapat 2pi akar L per G. Ini yang disebut dengan bagian yang kelima ini. Cek limiting atau special cases. Kita buat kasusnya ini menjadi kasus yang spesial. Kita buat di sini R-nya sama dengan 0. Maka kalau R-nya sama dengan 0, dia akan mendekati atau akan sama dengan pendulum seperti ini, bukan lagi bola pejal. Nah, maka ternyata kita dapatkan hasilnya itu sama, yaitu 2pi akar L per G. Hasil periodenya sama. Nah, seperti itu ya. Jadi, semoga dua soal ini bisa memberikan gambarannya bagi teman-teman yang mungkin baru mulai belajar soal-soal KSN atau OSN fisika jenjang SMA. Jadi, cara mengerjakan atau strategi mengerjakannya salah satunya adalah seperti ini. Nah, kalau punya strategi yang lain silahkan aja, boleh ya, karena cara untuk menyelesaikan suatu kasus atau persoalan itu tidak cuma satu cara aja. Oke, demikian untuk video pada kesempatan kali ini. Semoga video ini ada manfaatnya bagi kalian. Kita akan jumpa lagi di video-video yang lainnya. Tetap semangat dan sukses untuk kalian semua.